Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Kali ini edukasi akan memberikan informasi penting mengenai tentang hasil validasi kedua yang baru saja selesai dilaksanakan. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan yaitu mengenai tentang tugas tambahan tidak terbaca di info GTK. Ini ada solusinya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu memperhatikan apa yang akan saya jelaskan mengenai tentang hasil validasi tahap kedua ini, yaitu khususnya mengenai tentang tugas tambahan tidak terbaca di info GTK. Dan di sini ada dua hal kejadian, yaitu yang pertama, jika kita lihat ya, coba langsung saja di sini akan saya jelaskan. Perhatikan di sini ada dua kejadian yang berbeda, yaitu jika kita lihat posisinya di sebelah kiri ini posisinya masih berwarna kuning, yaitu status belum valid di beban mengajar. Sedangkan di sebelah kanan yaitu di beban mengajar statusnya sudah valid. Padahal di sebelah kiri ini bebannya dia lebih banyak jam mengajarnya dibandingkan dengan posisi sebelah kanan, tetapi di sebelah kanan justru dia lebih valid. Apa permasalahan dalam kasus ini? Yaitu mengenai tentang tugas tambahan ya Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu mengalami status hal seperti ini di info GTK beban mengajar belum valid, silakan perhatikan dan lakukan segera sebelum hasil validasi tahap ketiga yang sekarang baru dimulai itu selesai ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita perhatikan apa sebabnya tugas tambahan tidak terbaca di info GTK. Namun bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Oke, di sini karena kita akan membahas mengenai tentang tugas tambahan yang tidak terbaca, terlebih dahulu saya akan menyampaikan yaitu dasar hukumnya Bapak Ibu ya, dasar hukumnya. Yang pertama, dasar hukumnya yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, dasar hukumnya yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yaitu tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Yang ketiga yaitu Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 yaitu tentang perubahan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ya. Dan yang keempat yaitu Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan PAUD jenjang Dikdas dan jenjang Dikmen. Nah, yang akan kita bahas yaitu dari 4 dasar hukum ini ya. Oke, lanjut kita perhatikan. Bapak Ibu masih ingatkah yaitu beberapa video 2 hari yang lalu saya juga sudah memberikan yaitu pemberitahuan mengenai tentang validasi yaitu tahap kedua. Oke, perhatikan di sini ada yaitu 5 kategori, yang mana kategori ke-1 ini mengajar tatap muka 24 jam atau lebih ya. Maka jika Bapak Ibu posisinya di sini, maka ini sudah selesai di validasi tahap ke-1 Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua yaitu kode A2 ini mengajar tatap muka 18 sampai 23 jam. Ini masuk dalam kategori validasi kedua. Oke. Dan A3 mengajar tatap muka 12 sampai 17 jam. Ini masuk, yang kedua ini masuk dalam kategori validasi kedua, yaitu validasi tahap kedua sudah selesai. Ya, silakan Bapak Ibu cek di info GTK. Dan sekarang masuk yaitu A5, yaitu masuk validasi tahap ketiga. Oke. Mengapa A4 ini di sini posisinya tanda silang? Karena di sini mengajar tatap muka kurang dari 12 jam pelajaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengajar tatap muka, ingat Bapak Ibu ini bahasanya tatap muka ya. Tatap muka berarti perjumpaan Bapak Ibu dengan murid di dalam kelas, yaitu tidak boleh kurang dari 12 jam pelajaran. Jika Bapak Ibu
mengalami hal seperti ini, maka secara otomatis info ketika Bapak Ibu tidak akan keluar SKTP-nya. Oke, mengapa hal ini? Perhatikan, di sini sudah saya kasih tanda yang di atas. Ini bunyi dari ayat 9. Ya, ayat 9 Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yang berbunyi seperti ini. Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 8, yaitu melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu. Artinya 12 jam tatap muka per minggu Bapak Ibu. Berarti kalau seandainya berarti Bapak Ibu ini mengajar tatap muka itu minimal harus 12 jam. Jika di bawah 12 jam maka Bapak Ibu tidak akan masuk dalam kategori validasi. Ya, ingat sekali lagi di sini yang 24 jam tadi ini validasi pertama, 18-23 sampai 12-17 ini masuk validasi kedua, dan mengajar di sekolah kecil ini masuk kategori validasi ketiga. Berarti mengajar tatap muka kurang dari 12 jam ini tidak masuk dalam kategori validasi. Makanya secara otomatis Bapak Ibu yaitu tidak akan divalidasi. Oke, di sini sudah jelas, yaitu pembelajaran paling sedikit 12 jam pelajaran tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya. Artinya jika Bapak Ibu ini mengajar di dua tempat, sekolah A dan sekolah B, Bapak Ibu ini mengajar di sekolah A ini seumpama sekolah induknya, itu minimal harus 12 jam Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu ini mencari jam sekolah lain, yaitu banyak 20, 24, 30, 36, tetap tidak bisa akan divalidasi. Karena apa? Karena dasarnya saja Bapak Ibu sudah kena, yaitu sekolah pangkalnya atau sekolah induknya minimal 12 jam tatap muka. Oke, yang pertama. Yang kedua di sini sudah jelas, yaitu dan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona ditetapkan oleh dinas. Artinya Bapak Ibu ini boleh mengajar di sekolah lain, tetapi maksimal hanya 6 jam, tidak lebih dari 6 jam. Oke ya. Jadi sampai sini sudah cukup jelas Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, Bapak Ibu intinya harus mengajar 12 jam di sekolah induk minimal, dan maksimal Bapak Ibu mengajar di sekolah lain itu hanya 6 jam. Karena sini sudah jelas paling banyak, berarti maksimal 6 jam. Jadi Bapak Ibu ini mencari jam di sekolah lain untuk memenuhi kebutuhan 24 jam itu tidak boleh lebih dari 6 jam. Oke ya. Dan di sekolah induknya itu harus minimal 12 jam supaya Bapak Ibu ini masuk kategori dalam validasi. Oke, di sini sudah cukup jelas. Lanjut, kita lanjutkan, yaitu mengenai tentang tugas tambahan tadi. Di sini sudah selesai, yaitu validasi tahap kedua. Namun masih ada beberapa teman, bahkan banyak, yaitu tugas tambahannya tidak terbaca atau tidak tervalidasi. Sedangkan validasi tahap kedua sudah selesai. Oke, pada validasi tahap kedua itu dalam kategori yaitu A2 Bapak Ibu ya, ada dua kategori yaitu A2 dan A3. A2 ini apa tadi? Ini mengajar 18 sampai 23. A3 mengajar 12 sampai 17 jam pelajaran ya. Mereka berdua ini boleh mencari tugas tambahan. Yang pertama, A2 ini boleh mengajar untuk mencari tugas tambahan, yaitu sebagai tugas tambahan utama, yaitu 12 jam. Namun di sini kan kasusnya kurang sedikit Bapak Ibu ya, artinya kurang sedikit. Tapi apabila Bapak Ibu mau mengajar sini boleh seperti itu. Oke ya. Jadi di sini yaitu tugas tambahan utama 12 jam. Siapa tugas utama di sini? Di sini bermacam Bapak Ibu. Ada wakil kepala sekolah, kepala labor, dan kepala perpustakaan. Nah, di video sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu pada peraturan terbaru sekarang berdasarkan yaitu 4 dasar hukumnya tadi itu, bahwa apabila di sekolah Bapak Ibu ini memiliki rombel minimal memiliki 3 rombel valid, maka wakil semua itu bisa diakui Bapak Ibu. Kalau di SMP itu 3, kalau di SMA itu 4 Bapak Ibu ya. Oke, lanjut saja di sini tugas tambahan utama 12 jam, yaitu untuk Wakasek SMP dan Wakasek SMA. Oke, lanjut. Di sini yaitu saya jelaskan ulang mengenai tentang tugas tambahan utama, yaitu 12 jam, yaitu sebagai wakil kepala sekolah jenjang SMP. Apa syaratnya? Yang pertama, di sini maksimal memiliki 3, tidak
melihat jumlah rombel belajar. Artinya maksimal 3 ini di SMP ini kan wakilnya 3 ya, kurikulum, kesiswaan, dan humas ya. Berikutnya syarat kedua yaitu minimal harus 3 rombel valid. Minimal harus 3 rombel valid. Supaya apa? Supaya 3 wakil ini bisa diakui. Oke ya. Berikutnya harus ada SK Bapak Ibu, yaitu harus ada SK. SK apa? Tentu SK penetapan sebagai wakil kepala sekolah. Biasanya SK ini ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan yang keempat, nah ini Bapak Ibu, yang keempat ini apa? SK masih berlaku dan diperbarui setiap tahunnya. Ingat sekali lagi di sini. Di bagian keempat ini sangat penting sekali. Banyak teman-teman yaitu tugas tambahan sebagai wakil, sebagai labor, ya sebagai pustaka itu tidak bisa valid. Karena apa? Karena ternyata setelah dicek SK-nya ini menurut dia itu berlaku gitu. SK-nya berlaku menurut pangkalan datanya seperti itu, berlaku. Namun berdasarkan validasi SK yang ini di sini ada Bapak Ibu, yaitu SK-nya itu harus minimal 1 Januari 2024. Berarti kalau seandainya masuk ke 2023, 2022, 2001, 2020, maka secara otomatis Bapak Ibu tidak akan tervalidasi. Walaupun Bapak Ibu memiliki SK. Karena apa? Artinya SK itu sudah tidak berlaku. Walaupun bunyinya di Dapodik berlaku, tetapi dianggap tidak berlaku. Karena yang namanya SK, tugas tambahan itu terbit setiap setahun sekali Bapak Ibu, ya, setahun sekali. Bukan berarti terbit sekali selama kita menjabat sebagai wakil kepala sekolah, tidak. Walaupun kita menjabat sebagai wakil kepala sekolah sudah 10 tahun, tetapi setiap tahun SK itu harus dirubah. Ya, maka secara otomatis apa? Karena dilihat dari nomor SK itu sendiri, tanggal, bulan, dan tahunnya Bapak Ibu. Disinilah banyak teman-teman yaitu mengalami kegagalan. Nah, jika Bapak Ibu pada tugas tambahan ternyata tidak tervalidasi di tahap kedua ini, secepat mungkin Bapak Ibu ubah, yaitu SK-nya. Karena SK itu terbit setahun sekali, ya, bukan selama kita menjabat cukup 1 SK, tidak, ya. Jadi selama kita menjabat berapa tahun, maka setiap tahunnya SK itu harus diubah. Kapan dimulainya? Minimal 1 Januari 2024 Bapak Ibu. Ya, minimal 1 Januari 2024. Nah, ini tadi di awal sudah saya sampaikan yaitu kasusnya. Terdapat 2 kasus tadi yang belum valid, ya. Padahal mereka ini sudah mencapai 24 jam, bahkan lebih. Mengapa tidak divalidasi? Karena SK-nya Bapak Ibu. Sekali lagi, karena SK-nya tadi yaitu tidak per 1 Januari 2024 minimal. Kebanyakan 2021, 2022, bahkan ada yang 2020. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan yang valid tadi itu mencapai 24 jam. Jika dicek itu minimal 1 Januari 2024. Ya, silakan Bapak Ibu buktikan sendiri yang mengalami hal seperti ini. Mengapa saya tidak bisa divalidasi? Cek coba di Dapodik Bapak Ibu, ya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa SK tugas tambahan itu diterbitkan. Jika tidak per 1 Januari 2024 minimal Bapak Ibu, ya, itu segera mungkin diubah ke operator sekolah, sehingga pada validasi tahap ketiga Bapak Ibu masuk, ya, masuk ikut dalam validasi. Oke ya, ini untuk wakil kepala sekolah di SMP. Ingat sekali lagi tadi, jika Bapak Ibu memiliki minimal 3 rombel valid, maka 3 wakilnya diakui. Karena kalau peraturan yang lama itu 1 sampai 9 hanya 1 wakil. Tetapi kalau peraturan yang terbaru ini tidak Bapak Ibu, ya, minimal memiliki 3 rombel valid di sekolah Bapak Ibu, maka 3 wakil diakui. Oke, lanjut sekarang kita di SMA. Nah, di SMA ini kasusnya sama, yaitu sama dengan di SMP tadi. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau di SMA yaitu 4 wakil. Ya, kurikulum, kesiswaan, humas, sarana dan humas, seperti itu. Nah, sama kasusnya harus memiliki minimal 3 rombel valid dan memiliki SK penetapan, dan SK-nya itu harus masih berlaku. Ingat sekali lagi, SK-nya setiap tahun sekali harus diperbarui.
yaitu minimal di sini Bapak Ibu minimal 1 Januari 2024. Jadi sama ya antara tugas tambahan utama wakil kepala sekolah SMP SMA. Bedanya cuma di SMP 3, di SMA 4 seperti itu. Oke, lanjut sekarang kepala labor ya. Jadi kepala labor ya. Jadi banyak Bapak Ibu ya, kepala labor, kepala di SMK, juruan gitu ya, karena begitu banyak yang WA saya pada hari ini yaitu menanyakan permasalahan seperti itu. Oke, kalau kepala labor di sini Bapak Ibu syaratnya yaitu maksimal 1 kepala labor, tidak boleh 2 ya untuk setiap sekolah, dan harus ada ruang laboratorium, ada SK, dan SK-nya ini tentu harus masih berlaku. Kapan? Minimal 1 Januari 2024. Jadi semua sama. Untuk tugas tambahan wakil, kepala labor, kepala petaka, kepala kejuruan itu sama, minimal 1 Januari 2024. Oke ya. Jadi di sini sudah cukup jelas Bapak Ibu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sekali lagi, jika mengalami hal seperti ini secepat mungkin diubah ya, konsultasikan kepada operator sekolah untuk mengubah yaitu SK tugas tambahan. Terima kasih, semoga informasi ini yaitu bermanfaat. Nah, di sini kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Di sini, bagi Bapak Ibu guru, jika divalidasi tahap kedua ini belum hijau atau belum valid, tetapi semua data sudah benar, ya, jika Bapak Ibu menganggap semua data itu sudah benar, maka tunggu validasi tahap ketiga yang sedang berlangsung. Nanti akan berubah sendiri dan akan tetap mendapatkan TPG di akhir bulan ini, yaitu bulan Maret. Oke Bapak Ibu ya, ini jadi kesimpulannya hari ini seperti ini Bapak Ibu. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu guru, jika di validasi tahap kedua ini belum hijau atau belum valid, tetapi semua data sudah benar, ya Bapak Ibu cek baik-baik. Kalau memang sudah benar, tidak perlu risau Bapak Ibu, maka tunggu validasi tahap ketiga yang sedang berlangsung. Nanti akan berubah sendiri dan akan tetap mendapatkan TPG di akhir bulan ini atau bulan Maret. Tapi dengan catatan tadi itu, tidak melanggar Permendikbud nomor 15 tahun 2018, yaitu jam mengajar tidak boleh dibawa dari 12 jam tatap muka Bapak Ibu. Oke ya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.